Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sigi. Video pembelajaran saya kali ini yaitu aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Dr. Randa Karniani MPD dan pengajar praktik Ibu Marifa SPDI. Latar belakang adanya perkembangan zaman iptek yang tidak sesuai dengan norma agama dan tidak sesuai dengan karakter siswa. Pelaksanaan disiplin belum maksimal sehingga murid selalu melakukan kesalahan dengan tidak mengindahkan peraturan sekolah, sering datang terlambat, tidak mengerjakan PR, menyontek dan lain-lain. Sehingga perlu adanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang disiplin, menyadari kesalahannya, dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahannya dengan pribadi yang jauh lebih baik. Menciptakan budaya positif melalui keyakinan kelas dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif, mewujudkan pembelajaran menyenangkan, kreatif, inovatif, mandiri, dan berpusat kepada siswa. Tolak ukur keberhasilan. 1. Terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah, terbentuknya keyakinan kelas, dan siswa mampu memahami masalahnya sendiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat tentang pentingnya keyakinan kelas dan budaya positif di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. 3. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. 4. Mengumpulkan dan menjelaskan kepada rekan guru akan keyakinan kelas dan budaya positif di sekolah. Oke, terima kasih sudah berdoa. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membuat
Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keafiatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Presibedi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDI Presibedi, serta rekan-rekan sekalian. Baik, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi budaya positif modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Ibu Elvana SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, kita mulai acara, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Suhartati SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti sosialisasi oleh calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Ibu Elvana SPD. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita kepada alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah acara sosialisasi ini dalam rangka penjabaran materi ataupun aksi nyata yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 yaitu Ibu Elvana SPD. Insya Allah akan menambah wawasan kita dalam hal meningkatkan pembelajaran di kelas kita khususnya dan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Saya berharap kita dapat mengikuti sosialisasi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah SDI Presibedi. Kepada Ibu ucapkan banyak terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, kita akan mendengarkan sosialisasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Elvana SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini haq. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sempat berkumpul dalam rangkaian acara tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 7 modul 1.4 budaya positif. Salat dan taslim tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta para sahabat beliau yang selalu mengikuti beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir mengikuti kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri diseminasi ataupun sosialisasi dari tugas modul 1.4. Saya di sini bukan berarti saya pintar ataupun mengajari. Saya hanya memberikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dan semoga bermanfaat. Kemudian kita lanjut, kita speaking dulu ya, supaya agak segar. Oke, Bapak Ibu boleh tolong berdiri. Ya, aturannya yaitu melanjutkan kalimat dari saya. Intinya tentang sulai setengah. Bisa? Mulai dari saya, kemudian Ibu Nani, selanjutnya sampai terakhir Pak Ilham. Saya berasal dari Kabupaten Sigi. Sigi bergerak, Kaledo. Makanan khas Kai. Sigi terkenal air panas di Bora. Mantap, lanjut.
lagunya Tanam Terbiak. Oke, lanjut. Tempat wisata Manti Kole. Oke, lanjut. Siki mempunyai para layang dikenal sampai ke dunia luar. Oke. Salah satu tempat destinasi wisatanya adalah Bukit Satu Pohon. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Ya, kemudian kita lanjut ke materi ya. Nah, kita lanjut ke materi yaitu budaya positif. Pemahaman Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif? Coba siapa bisa kasih gambaran budaya positif? Pak Ilham mungkin bisa? Budaya positif merupakan karakter yang dimiliki oleh anak-anak. Oke, lanjut. Siapa lagi bisa? Terima kasih Pak Ilham. Kebiasaan baik yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Oke ya, dari kedua jawaban itu adalah betul semua. Jadi budaya positif adalah keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan positif yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat anak untuk menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan secara individu maupun di dalam lingkungan masyarakat. Terkait dengan budaya positif, di sekolah kita harus dan wajib menanamkan ataupun menerapkan salah satunya budaya positif. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang harus kita siapkan atau apa untuk penerapan budaya positif di sekolah kita? Di sini pertama yaitu kita sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid dapat bertindak, berpikir, mencinta dengan merdeka dan bertanggung jawab. Jadi merdeka di sini siswa tidak diintimidasi. Jadi siswa di sini berdiri sesuai dengan jati dirinya. Kemudian yang kedua yaitu sekolah harus menerapkan disiplin positif. Lanjut. Kemudian bagaimana cara menciptakan disiplin positif kepada anak? Di sini ada namanya motivasi. Motivasi itu ada dua, yaitu datang dari diri murid dan datang dari luar, yaitu eksternal. Saya ambil contoh, apabila anak melakukan kesalahan, misalnya dia datang terlambat, dia itu takut akan hukuman, berarti itu anak motivasi dari luar. Kemudian apabila anak kemudian melakukan misalnya datang tepat waktu, menyapu, itu merupakan dari luar juga. Anak tersebut akan diiming-iming, saya kalau datang cepat saya akan mendapat imbalan ataupun dapat penghargaan. Itu juga motivasi dari luar. Kemudian motivasi dari dalam diri anak tersebut, yaitu anak akan dengan sadar menyadari dirinya, siapa diri saya. Kalau saya melakukan kebaikan, bagaimana nantinya saya? Kalau saya melakukan kesalahan, bagaimana nantinya saya? Jadi kesadaran itu muncul dari diri anak itu sendiri. Jadi itu namanya motivasi dari luar dan dari dalam. Kemudian di sini namanya disiplin kita kaitkan dengan kontrol diri. Sebelum saya lanjut, saya tanyakan dulu dengan Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu mengajar, apakah Bapak Ibu bisa mengontrol anak? Bisa. Bisa? Alasannya gimana? Bisa mengontrol karena dalam pembelajaran itu kita menyediakan atau mempersiapkan kondisi kelas dan kondisi terlebih dahulu. Berarti itu mengontrol anak ya? Ya, terima kasih Bunda. Yang saya dapati, kita ambil contoh, misalnya semua cuma tangan, tangan di kepala, semua di kepala tangan. Di dalam kepala Anda, Bapak Ibu, ada namanya sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda, yaitu harga diri Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba ada seorang guru, misalnya Pak Hagan, dia kepala tangan. Kemudian Ibu Eri meminta, Pak Hagan coba tolong buka dengan iming-iming. Kalau Pak Hagan buka, ada uang 10 juta misalnya, iming-iming begitu, ataupun intimidasi. Kalau Pak Hagan tidak buka, nanti Pak Hagan akan sebegini-begini. Bagaimana Pak? Apakah Pak Hagan mau buka? Tapi di dalam genggaman Bapak ini ada harga diri yang sangat berharga. Apakah Pak Hagan bisa membuka? Tidak bukan.
Tidak jelas, Bapak tidak kasih namanya harga diri ya. Terkait dengan kontrol diri yang saya pelajari selama ini, bahwa kita tidak bisa mengontrol diri anak. Yang bisa mengontrol diri anak adalah diri dia sendiri. Contoh kasus, misalnya selama kita mengajar, misalnya saya kan mengajar kelas 6. Selama saya mengajar, saya duduk dengan manis. Saya berikan tugas dengan anak, kemudian saya selalu perhatikan gerak-geriknya anak. Pada saat begitu, anak jelas nurut, manut apa yang kita bilang. Kemudian saya minta izin, saya tinggal, saya mau ke kantor misalnya, atau saya minta izin ke WC buang air besar. Apakah saya bisa mengontrol diri anak saya? Apakah saya yakin anak itu bisa mengerjakan tugas, bisa duduk manis, bisa duduk teratur? Tidak bisa. Nah, tidak bisa, berarti yang bisa mengontrol diri anak itu adalah dirinya sendiri. Terkait dengan kontrol diri atau disiplin, di sini menurut teori kontrol adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan mengacu pada tanggung jawab. Nah, kemudian nilai-nilai apa sih yang kita hargai? Banyak nilai, tapi saya ambil contoh adalah nilai profil Pancasila. Ada 5 nilai profil Pancasila, yaitu pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kritis. Dan semua ini kita sebenarnya sudah terapkan, sudah ada aksi nyatanya kita di sekolah ini. Misalnya, beriman, bertakwa, dan berharap mulia. Setiap kali kita belajar, mulai pembelajaran sudah ada namanya berdoa. Kemudian pulang juga begitu. Kemudian salin, zikir setiap hari Jumat. Begitu juga dengan mandiri. Anak saya kita suruh mengerjakan tugas, coba cari di internet. Dengan sendiri mandiri dia baca, dan dia sudah bernalar kritis. Gotong royong misalnya, bersama-sama membuang sampah. Itu nilai-nilai karakter begitu itu kita tanamkan dan wajib kita lakukan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah SD Presiden. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Pertama, penghukum. Kemudian kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Dari posisi yang selama ini saya alami semenjak saya dulu, kebanyakan saya posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Misalnya, anak-anak datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Saya tidak dulu menanyakan. Saya jelas, saya memaki, memarah, menunjuk. Kamu kenapa begini? Jadi, tapi berupa bentuk hukuman. Hukuman itu bukan berarti berupa hukuman fisik atau saya memukulnya, bukan. Ini berupa hukuman, misalnya saya suruh lagi menyapu karena kau datang terlambat, coba tolong disapu dulu ini. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, saya biasanya anak datang terlambat, saya makin tekan. Kamu kenapa datang terlambat? Sudah kebiasaan kamu, selalu cuma muka-muka saya datang terlambat. Saya selalu bilang begitu. Setelah saya mempelajari dan ikut diklat calon guru penggerak, saya sudah tahu ternyata selama ini saya salah. Kemudian sebagai teman, begitu juga sebagai teman. Sebagai teman, saya biasanya mengambil hati anak-anak. Saya menanyakan dengan anak-anak sebagai teman, kenapa kamu datang? Tetapi itu bukan merupakan suatu solusi bagi anak. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, di sini misalnya, ya kayak kemarin kan ada Ibu Rita, kemana-mana bawa catatan. Dia bawa catatan. Oh ini saya catat ya, yang rajin menyapu, yang datang tepat waktu. Nanti kalau saya kasih nilai bagus. Kemudian saya kasih penghargaan. Begitu kalau pemantau. Kalau posisi manajer di sini, ini sebenarnya posisi yang kita cari, yang kita tanamkan pada dirinya kita, posisi manajer. Di mana kalau ada anak melakukan kesalahan, kita mencari tahu, kita tanyakan baik-baik. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Kita tidak menyalahkan anak-anak, malah kita bilang, oh saya juga pernah berbuat salah, saya juga pernah di posisi kamu. Nah, begitu kemudian kita carikan solusinya, kita tanyakan. Kalau nanti berbuat bagaimana solusinya? Apakah kamu mau berubah? Oke, lanjut. Sudah posisi penghukum, kata-katanya memaki, menghadik, menunjuk, marah, hukum, dan revisi. Kemudian lanjut tegak, pembuat merasa bersalah. Kita mendekati murid bicara secara baik-baik, secara di posisi manajer.
Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang paling sesuai dan harus diterapkan kepada siswa yaitu posisi manajer, di mana siswa bisa memahami dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, oke, lanjut. Jadi di sini kalau guru sering marah-marah, sering menghukum, paling kita marah-marah, anak-anak akan jadinya membantah, jadi mendongkol. Dia sering bantah dan dia cenderung akan berbohong. Kalau anak-anak sering kita hukum. Kemudian kalau anak-anak kita merasa bersalah, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Jelas dia akan berbohong juga nantinya. Kemudian kalau teman, murid tersebut akan tergantung dengan guru. Kalau kita tidak dekati, ya kita tidak baik-baikan, murid tersebut akan kembali mengulang kesalahannya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Murid akan menyesuaikan dirinya. Kalau ada guru, ya murid akan rajin. Nah, dia guru, ada guru, saya akan rajin-rajin memperlihatkan. Kalau tidak ada guru, dia akan malas kembali. Kemudian kalau posisi manajer, di sini kita menguatkan murid. Kita kuatkan murid dengan melakukan hal-hal yang positif. Kemudian dengan sendirinya dia akan merubah sikapnya dan mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana bahasanya murid? Kalau kita sering marah-marah, kalau kita sering caci maki, biarkan saja. Nanti juga marah-marahnya hilang. Nanti Bapak Soeharto itu kalau dia marah-marah lagi nanti hilang. Nah, begitu bahasanya anak-anak. Kemudian bagaimana kalau dia pembuat merasa bersalah? Paling murid minta maaf. Ibu, Pak, minta maaf. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Maafkan saya, Ibu. Tapi itu bukan merupakan solusi yang bagus. Kemudian lanjut lagi, kalau sebagai teman, paling bahasanya, Mama saya pikir ibu itu teman saya, ternyata ibu itu begitu. Nah, begitu. Kemudian dia akan, kemudian kalau pemantau, anak tersebut akan menghitung apa yang dia dapatkan, menghitung apa yang dia dapat ganjarannya. Kemudian dari 4 kontrol tersebut, murid akan jadinya merasa rendah diri, akan lemah dan tidak mandiri. Kemudian murid akan berharap, kalau saya melakukan sesuatu pasti saya akan dapat imbalan. Jadi bagaimana, timbul pertanyaan, bagaimana cara guru memperbaiki keadaan agar murid tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian lanjut, okay. Di sini kemarin di kelas 6 saya sudah membuat kesepakatan kelas atau dikatakan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas adalah keyakinan kelas atau nilai-nilai universal atau nilai kebajikan dari murid yang disepakati dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi kemarin saya sudah sempat video pembelajaran mungkin sebentar di akhir materi. Ya, di situ saya bagikan kertas. Anak-anak masuk, saya bagikan kertas, saya kasih warna-warni kertasnya supaya anak-anak bisa antusias atau berminat untuk menyelesaikan keyakinan kelas. Misalnya, saya tidak datang terlambat, berarti harus disiplin. Saya tidak berkata bohong, saya harus mengerjakan tugas. Kemudian saya harus memakai pakaian rapi, saya harus berkata sopan, tidak boleh berbohong. Itu adalah keyakinan kelas yang kita sesuaikan dengan, kalau dia berkata berarti dia masih di bertanggung jawab. Kemudian kalau dia sepakat berarti dia berkomitmen. Nah, dari ke-6 ini nilai-nilai begitu wajib teman-teman semua wali kelas untuk melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa Bapak Ibu? Ya, kemudian bagaimana kalau murid melakukan kesalahannya lagi? Apa tindakan kita? Kalau seandainya murid tetap walaupun sudah ada kesepakatan kelas, tetap datang terlambat, tetap tidak mengerjakan piket, tetap menyontek. Ya, kita ada namanya dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah segitiga di mana ada 3 cara menyelesaikan masalahnya anak yang membandel dan sangat bandel. Misalnya, pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi anak, dan 3 menyatakan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah juga buat video pembelajaran, misalnya anak-anak menyontek. Kita sementara melakukan ulangan. Anak tersebut menyontek, kita jangan menegur, kita biarkan dia dulu menyontek. Setelah itu nanti selesai tugas. Begitu pula datang terlambat. Nah,
kita memanggil anak tersebut secara baik-baik. Berarti sudah masuk di menstabilkan identitas. Kita datang ke kantor, kita tanya, tahu kenapa ibu panggil tadi ke sini? Misalnya Bilgis, tidak tahu ibu. Tadi kamu nunduk-nunduk kenapa? Oh iya ibu, saya menyontek. Terus dia kan jujur menyatakan begitu. Kemudian habis itu kita validasi anak, kita tanyakan, kalau boleh tahu menyontek itu bagaimana? Apakah perbuatan bersalah atau bagaimana? Iya bu, saya bersalah. Habis itu kita jangan menyalahkan anak. Kita bilang, waktu dulu saya pernah sekolah, ibu juga pernah sekolah. Ibu juga pernah menyontek, ibu juga pernah datang terlambat, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu tidak marah, ibu tidak menyalahkan diri sendiri. Kita tanyakan lagi, kalau boleh tahu, kamu menyontek karena apa? Jelas dia akan jujur, ibu tadi malam saya menonton, tadi malam saya main HP, atau tadi malam banyak tamu di rumahku, jadi saya tidak sempat belajar. Nah misalnya begitu. Kemudian kita memvalidasi anak sudah. Kita masuk lagi menanyakan keyakinan kelas. Kemarin Bilgis masih ingat keyakinan kelas. Dan dia bilang, ingat ibu, kalau begitu apa yang dilanggar? Ibu, disiplin, jujur ibu, itu yang saya langgar ibu. Kalau saya tidak jujur ibu, saya tidak disiplin, saya menyontek. Nah dengan begitu dia sudah sadari apa kesalahan saya, tanpa kita menyalahkan dia. Jadi di sini timbul identitas dirinya anak. Nah, kemudian habis itu kita tanyakan lagi, kalau memang isi begitu, kapan mau berubah? Bisa berubah? Iya bisa ibu. Caranya bagaimana kalau berubah? Kita tanyakan lagi solusinya untuk anak. Apa solusinya? Ibu, saya akan tidur cepat. Kemudian ibu, saya tidak mau lagi main HP ibu. Yang biasanya saya tidur jam 11-12, sekarang saya mau tidur jam 9 ibu. Kemudian saya akan memutar jam beker supaya saya terbangun nantinya. Dengan begitu saya bisa melaksanakan sholat 5 waktu bagi umat Islam. Habis itu kita tanyakan lagi, istri janji, istri yakin akan melakukan itu? Iya ibu. Kalau begitu kapan akan istri lakukan? Habis itu kita kasih arahan, kita kasih saran. Mulai besok ibu saya janji, kalau ada nanti ulangan saya akan kerjakan dengan sebetulnya. Mulai besok saya akan kerjakan terlambat. Nah begitu. Jadi dari pembelajaran semua ini, alhamdulillah memang belum semua diterapkan. Ya, posisi saya selama ini paling saya sebagai teman, saya akan mencoba sebagai posisi manajer. Begitu, dan coba untuk kalau bapak ibu seandainya ada masalah, terutama wali kelas, masalah bisa menyelesaikan dengan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Ya mungkin hanya ini penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambaran materi tentang sosialisasi budaya positif untuk modul 1.4. Kita beri dulu aplaus buat pada siang hari ini. Baik, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan ketidakmengertian dalam hal pemaparan tadi. Silakan, saya beri waktu untuk 2 pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman. Yang saya tanyakan di sini tentang ada poin-poin kritis tadi itu yang saya belum paham di sini adalah kebinekaan global. Ya, terima kasih Bu saya. Ya, terima kasih Ibu Edith Rahman. Pertanyaannya tadi sangat luar biasa. Di sini tadi kita kaitkan dengan nilai-nilai profil Pancasila. Ya tadi ada beriman, bertakwa, berakhlak, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kritis. Berkebinekaan global di sini maksudnya kita kan sekarang anak-anak sudah banyak mempunyai HP. Jadi semua situs-situs kebudayaan dari barat dia bisa salin. Dia bisa langsung mempraktekkan. Misalnya dengan bahasa yang kotor ataupun budaya-budaya joget-joget atau pakaian-pakaian atau TikTok apa. Jadi itu kita sarankan kepada anak asal jangan mengikut itu. Begini kita punya budaya. Budaya kita adalah santun.
sopan budaya kita, tidak boleh joget-joget. Budaya kita ramah, tamah. Begitu mungkin ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Jadi kita sarankan kepada anak untuk memilah-milah mana kebudayaannya yang luar dan mana kebudayaan yang kita pembiasaan kita lakukan di sini. Mungkin hanya begitu yang bisa saya sampaikan Ibu Eri. Ya. Baik, kepada Ibu pemateri, Ibu Elvana SPD, kami silakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih. Untuk menutup acara, untuk membacakan doa pada siang hari ini, kami persilakan Ibu Lisnur SPDI. Kepada Ibu Lisnur disilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara pemaparan sosial atau sosialisasi tentang budaya positif pada modul 1.4. Kepada Ibu Elvana diucapkan banyak terima kasih, dan juga kepada rekan-rekan guru sekalian diucapkan banyak terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.